Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 13 Ajakan Penegakan. Sinfasyang Sutra Teratai, episode 1380. Fitnah pada mereka yang menyebarkan sutra oleh orang-orang dengan pandangan sesat. Demikianlah para bodhisattva yang menyebarkan sutra memperkirakan hal-hal yang diperbuat oleh orang-orang dengan pengetahuan sesat pada era kemunduran Dharma kelak. Batin mereka penuh kejahatan dan keangkuhan, menyimpang pada pengakumulasian praktik yang menggunakan kata-kata tak lazim untuk menipu orang awam. Orang-orang ini merajut kejahatan dan menampakkan kepalsuan, hati menyimpan niat jahat dan tiada perhatian benar, senantiasa berpikir akan keduniawian dan tidak mematuhi ajaran. Kita harus bersungguh hati untuk menghayati hal ini. Ini adalah bagian dari naskah sutra. Kita harus lebih bersungguh hati untuk memahaminya. Para bodhisattva yang menyebarluaskan sutra adalah para bodhisattva yang bersama dengan Sang Buddha di puncak burung nasar. Sang Buddha hanya sekedar melirik ke arah para bodhisattva ini, dan para bodhisattva ini hanya membutuhkan pandangan Sang Buddha. Yang sekilas melihat ke mereka semua telah dapat memahami niat hati Sang Buddha. Niat hati Sang Buddha adalah para murid, kekhawatiran Sang Buddha adalah pada makhluk hidup. Dunia di masa depan, energi keruh semakin hari akan semakin parah, dan penderitaan makhluk hidup semakin hari akan semakin banyak. Inilah yang menjadi kekhawatiran Sang Buddha. Berharap para murid di hadapannya setelah mendengar Dharma dapat membangkitkan tekad dan bersedia menyebarkan Dharma ini secara terus-menerus dan tanpa henti ke generasi berikutnya. Ini adalah harapan yang ada di dalam batin Sang Buddha. Sangat mengharapkan, namun batin semua orang merasa takut. Takut berada di dunia yang sulit menahan kesabaran, yang benar-benar sulit untuk ditahankan kesabarannya. Dalam hubungan setiap orang di dunia ini telah membuat mereka memahami akan penderitaan dan juga telah mendengar kekeruhan di masa depan. Dunia di masa depan, niat pikiran manusia akan semakin jahat, semakin keruh dan semakin keras kepala, sehingga semua orang menjadi semakin takut. Tentu saja mereka telah menerima peramalan dari Sang Buddha, sehingga dapat menenangkan batin mereka sendiri, dan telah memiliki keyakinan mereka tahu di masa depan harus benar-benar bersungguh hati, terus-menerus membina diri, membangkitkan tekad luhur dan membangunkan ikrar. Di masa yang akan datang juga dapat mencapai kebuddhaan. Setiap orang merasa damai dan juga telah berikrar. Namun mereka hanya tidak berani menghadapi dunia saha. Oleh karena itu, semua orang berikrar untuk pergi ke dunia lain. Sudah beberapa hari ini mengatakan dan mengulang kembali hal ini, yaitu agar semua orang mampu memahami. Pada era ketika Buddha membimbing dan mengubah para makhluk, kondisi batin para praktisi saat itu kurang lebih sama seperti kondisi batin para praktisi di masa ini. Saat itu, kehidupan semua orang adalah sangat sederhana. Saat Sang Buddha masih ada di dunia, bisa berjumpa dengan Buddha, langsung mendengarkan Dharma dari Buddha, tentu saja mereka sangat menghormati Sang Buddha. Dan penghormatan ini sifatnya absolut. Pembelajaran dari Sang Buddha, mereka juga pasti menerima sepenuhnya, meyakini, menerima, mengamalkan, dan mempraktikkan sedemikian rupa. Tentu saja, pada masa itu, tidak bisa kita bandingkan dengan masa sekarang ini. Tetapi, kondisi batin mereka adalah sangat takut dengan para makhluk yang demikian keras kepala. Kami ingin melatih diri, berhubung akan melatih diri, berharap tidak ada konflik dengan siapapun di dunia.
Jika kami sudah dapat menghindari konflik, ini sudah merupakan hal yang langka dan luar biasa. Maka akan lebih baik terhadap orang-orang ini. Tidak perlu berdebat siapa yang benar dan salah. Tidak perlu berhubung ingin melatih diri. Saya akan bersungguh-sungguh melatih diri sendiri saja. Praktisi saat ini juga ada yang berpikiran seperti itu. Saat itu, pada era Sang Buddha, murid-murid itu juga seperti ini. Walaupun mendapat pengajaran langsung dari Sang Buddha dan mereka meyakini, menerima, mengamalkan, serta mempraktikkannya. Akan tetapi, terhadap para makhluk yang keras kepala ini, mereka masih tetap berpikir untuk menghindar. Ini adalah perasaan yang sangat alami. Namun, para bodhisattva yang membangkitkan tekad luhur, baik praktisi, perumah tangga, ataupun monastik, sama saja pasti ada bodhisattva yang membangkitkan tekad luhur. Mereka memahami hati Sang Buddha, jadi mereka melihat Sang Buddha seperti menunjukkan kesan kesepian. Mengapa semua orang ingin pergi ke negeri lain dengan dunia yang lain? Sang Buddha tampak sangat kesepian dan sedih. Meskipun Buddha Sakyamuni, Buddha telah berusia tua dan akan memasuki parinirvana. Sama saja, beliau masih ingin kembali ke dunia ini. Tampaknya hanya sedikit orang yang ingin datang ke dunia ini, dunia saha. Para murid yang sekarang tidak ada yang bersedia berikrar untuk datang. Hanyalah Buddha Sakyamuni. Kelak karena tidak tega pada dunia saha ini, beliau masih ingin kembali. Jika memikirkan hal ini, teringat akan 20 atau 30 tahun yang lalu, kala itu ada sekelompok bodhisattva di Taipei. Pada saat itu kami belum mempunyai kantor cabang di sana. Demi untuk membangun rumah sakit, mondar-mandir kemana-mana. Suatu hari, 3 kakak beradik di Taipei, di rumah kakak kedua, sekelompok orang berkumpul di tempat itu. Semua orang sangat bersukacita, saling berbagi tentang kesan batin mereka. Ada yang datang melalui pintu ajaran Buddha, mereka juga terbiasa melafalkan nama Buddha. Ada juga yang berasal dari organisasi Buddhis lainnya. Ada juga bodhisattva pemula. Bodhisattva pemula ini adalah orang yang baru saja masuk melalui pintu Buddhis. Mereka mengikuti master dan merasa bahwa dengan melakukan perbuatan bajik, mereka sangat senang. Ternyata, ajaran Buddha membawa kita untuk terjun ke tengah orang banyak dan berbuat bajik. Mereka berbagi cerita bagaimana terjun ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi, membantu mereka mengatasi penderitaan dan kesulitan. Diri sendiri merasa sangat bersukacita dalam bersumbangsi. Pada saat itu, kakak tertua dari 3 kakak beradik berkata, "Oh, saya sangat khawatir. Walaupun saya sangat bersukacita mengikuti master, melihat orang-orang miskin, merasa sangat kasihan. Semakin banyak melihat, semakin merasa takut. Inilah yang disebut dengan dunia saha. Oleh sebab itu, saya masih terus melafalkan nama Buddha. Saya bisa melakukan kebajikan, dan setelah melakukannya, saya merasa sangat sukacita. Tetapi saya sangat takut, berharap Buddha Amitabha bisa membawa saya ke alam Sukhavati di barat. Itu adalah keinginan saya." Kakak kedua, dia lalu berkata, "Master seperti Bodhisattva Ksitigarbha. Demi derita para makhluk hidup di dunia, oleh karena itu rela datang ke dunia. Demi bersumbangsi kepada semua makhluk yang menderita." Lalu saya menjawab, "Bodhisattva Ksitigarbha berada di neraka. Jika saya ingin ke neraka, apakah kalian ingin ikut?"
Mereka semua terdiam. Kemudian kakak kedua berkata, "Jika demikian, Master, jika Anda ingin ke neraka, saya rela mengikuti Anda." Saya berkata, "Apakah kalian tidak takut?" Kakak pertama segera berkata, dia berkata, "Seharusnya juga ikut pergi." Saya berkata, "Bukankah kamu mau ke alam Sukavati?" Dia berkata, "Master, jika Anda ke neraka, pasti bukan karena dosa. Anda pergi demi menolong orang. Jika pergi menolong orang, akan lebih aman dan selamat. Saya bersedia pergi dengan Anda." Apa yang terjadi pada hari itu memberi saya kesan yang sangat mendalam. Sekelompok wanita baji juga adalah bodhisattva dunia. Ketika awal membangkitkan tekad, mereka saling menyemangati. Ketika berbincang, mereka saling menginspirasi dan menyemangati satu sama lain. Ini terjadi di dunia sekarang. Walaupun hal ini telah berlalu lebih dari 30 tahun, manusia dan peristiwa juga telah berubah. Karena hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Ada yang sudah tua dan ada yang sudah meninggal. Namun saya percaya bahwa seumur hidup mereka terus-menerus berbagi, terus-menerus membangkitkan ikrar. Sebersih niat dan ikrar ini, yakin mereka akan datang ke dunia lagi. Kita tahu bahwa terlahir di alam Sukavati lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Tidak boleh kurang. Sebab dan kondisi dari akrar kebajikan, berkah dan pahala kebajikan untuk dapat terlahir di negeri itu. Dalam kurun waktu ini, selama 10 hingga 20 tahun sangat giat bersemangat di jalan bodhisattva dunia ini. Senantiasa saling berbagi dengan sesama, saling menyemangati dan saling membangkitkan ikrar. Maka, akar kebajikan, berkah, dan pahala kebajikan mereka seharusnya tidak dangkal. Meskipun 2 di antaranya telah meninggal dunia dan sudah kembali lagi ke dunia. Namun, saya yakin mereka sekarang berada di keluarga bodhisattva. Bodhisattva kecil yang mempengaruhi para tetua di keluarganya. Kita harus percaya pada hukum karma. Ini adalah bodhisattva dunia. Persamuhan puncak Gurung Nasar Sang Buddha, selain para monastik, juga ada bodhisattva berumah tangga. Juga ada para sesepuh, umat awam, bodhisattva yang baru membangkitkan tekad agung. Juga ada bodhisattva belahan raga, bodhisattva yang mendukung persamuhan sangat banyak. Karena demikian, mereka mendengar Sang Buddha memberikan peramalan kepada para murid. Memberi peramalan secara berurutan, juga mendengar praktisi yang meninggalkan kehidupan rumah tangga, yaitu para biksu, biksuni. Semuanya sudah menerima peramalan Sang Buddha. Semuanya juga berikrar mau ke dunia lain. Para pengamat bisa melihat dengan jelas membangkitkan tekad agung, membangun ikrar agung, bodhisattva dan dharmanya sudah terserap ke dalam batin. Apakah mereka para sesepuh, umat awam, orang yang membangkitkan tekad agung, dharma mereka sudah masuk ke batin dan memahaminya. Mereka memahami wujud fenomena, dunia yang penuh kekeruhan di masa mendatang, katakanlah demikian. Dunia jahat mendatang, para makhluk keras kepala, angkuh, 5 kekeruhan seperti ini bergabung jadi satu, yang makin lama akan makin parah, meski mereka mengetahuinya. Jadi, mereka bisa membayangkan bahwa di masa mendatang, setelah era Sang Buddha, selain masa kita saat ini, masa kita sekarang masih ada masa mendatang.
Masa kita saat ini masih terhitung masih cukup bagus. Dharma Buddha bisa disebarkan melalui teknologi. Walaupun masa Dharma mirip, Dharma Buddha masih ada di dunia manusia. Saat ini di dunia, tempat pelatihan diri untuk ajaran Buddha masih tersebar luas. Dharma Buddha sangat makmur. Jadi, masa mendatang, masa yang akan datang setelah masa kita sekarang, akan menjadi seperti apa? Semakin lama akan semakin sering menghadapi perilaku manusia yang batinnya tidak polos lagi. Zaman demikian secara perlahan-lahan akan terus mendekat, sehingga masa mendatang ketika Sang Buddha berdiam di dunia juga termasuk masa sekarang, dan masa yang akan datang dari kita adalah apa yang disimulasi oleh Bodhisattva tersebut, yaitu memperkirakan orang-orang dengan pengetahuan sesat pada era kemunduran Dharma kelak. Setelah era kemunduran Dharma, pengetahuan sesat ini, orang yang sangat berpengetahuan sesat dan pandangan sesat akan semakin berkembang. Metode untuk memfitnah orang akan semakin lama semakin banyak. Seperti orang pada saat ini. Bukankah demikian? Ingin memfitnah orang, metodenya sangat gampang. Dengan satu jari yang gaib dan memfitnah orang lain, dapat melimuti seluruh dunia. Orang akan mempercayainya begitu saja. Yang adalah gosip, mempercayainya sebagai kebenaran. Satu orang berbicara desas-desus, semua orang meneruskannya sebagai kebenaran. Simulasi ini sepertinya iya, tapi sebenarnya bukan. Studio foto sekarang tidak perlu keluar untuk mengambil gambar. Hanya membutuhkan pemandangan luar atau juga dengan jalan semua sama. Asalkan ada gambar pemandangan jalan itu dan meletakkannya dalam studio. Jika terjadi sesuatu peristiwa, orangnya berdiri saja di tempat tersebut. Mereka mendesainnya sedikit, sepertinya badannya berada di tempat tersebut sangat mirip. Semakin lama teknologi semakin berkembang. Sekarang kita sangat diberkati, memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Kita bisa menyebar luaskan Dharma Buddha. Insan suci giat bersemangat, bertemu di komputasi awan, terasa seperti hadir langsung di tempat. Saat saya bercerita seperti ini, mereka berada di sana di komputasi awan, dan mereka bisa mendengar suara saya dengan jelas tanpa jeda. Kita mungkin memiliki perbedaan waktu, tetapi kita tetap sinkron. Dengan begini, teknologi bisa membantu untuk menyebarkan Dharma Buddha. Tetapi saat ini, batin manusia penuh dengan kejahatan. Mereka menggunakan teknologi untuk menyebarkan rumor dan merekayasa. Sekarang ada sangat banyak orang percaya pada yang palsu. Yang mempercayai kebenaran sangat sedikit. Untuk dapat benar-benar mempercayai sesuatu, maka kita harus keluar dan mengalaminya sendiri. Mendengar dan melihat dengan telinga dan matanya sendiri. Inilah apa yang benar-benar terjadi. Bila orang-orang tidak melihat dengan matanya sendiri, tetapi hanya mendengar dengan telinga, dan mempercayai sesuatu yang orang lain katakan, jika demikian, untuk memfitnah orang lain dan membuat orang lainnya percaya sebagai kebenaran, sangat mudah. Maka dapat dikatakan, Bodhisattva pada saat itu mensimulasikan dunia masa depan ini, dan mendapatkan hal-hal ini. Maka orang yang berpengetahuan sesat pada zaman kemunduran Dharma, niat dan pikiran sedikit saja menyimpang, dengan sendirinya semua hal yang dilakukannya, tindakannya, semuanya sesat. Menyimpang dan sesat,
orang-orang pada waktu itu, kondisi batinnya akan dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan yang berkembang dengan makmur. Sehingga batin mereka penuh kejahatan dan keangkuhan, menyimpang pada pengakumulasian praktik. Dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan seperti ini, dan dengan kelicikannya kecilnya, menggunakan keahliannya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi. Di sini akumulasi artinya dikumpulkan, mengumpulkan berbagai macam metode dunia ini, menggunakan kata-kata tak lazim untuk menipu orang awam. Pada dunia sekarang ini dan yang akan datang akan semakin makmur. Bukankah ini menakutkan? Ini benar-benar menakutkan. Itulah pada masa itu yang dikatakan Sang Buddha bahwa para makhluk masa depan keras kepala. Dan dengan kondisi batin yang sangat jahat dan keruh, Bodhisattva mendengarnya dan memahaminya, dan sudah menduga deskripsi dunia masa depan yang jahat dan keruh. Demikianlah adanya. Maka, menggunakan kata-kata tak lazim untuk menipu orang awam. Orang-orang ini merajut kejahatan dan menampakkan kepalsuan. Yang seperti ini adalah niat jahat-jahat dan perbuatan jahat. Semua yang dilakukan bukanlah yang sebenarnya. Semua yang dipamerkan adalah hal-hal yang palsu. Seperti asli tapi sebenarnya palsu. Kepalsuan ini sudah dibahas sebelumnya. Namanya dikenal sebagai seorang monastik. Namun apa yang mereka lakukan bukanlah praktik yang benar. Ini adalah masa depan kita. Kehidupan selanjutnya akan semakin parah. Jadi, orang-orang ini merajut kejahatan dan menampakkan kepalsuan. Orang seperti ini akan semakin banyak. Sehingga hati menyimpan niat jahat dan tiada perhatian benar, senantiasa berpikir akan keduniawian dan tidak mematuhi ajaran. Inilah yang membuat orang-orang tidak berani datang ke dunia saha. Karena di saat itu apa yang mereka rasakan tentang dunia saha adalah penderitaan. Sebab penderitaan melatih diri jauh lebih penting. Menjalani praktik bodhisattva mencapai kebudayaan lebih penting, sehingga tidak berani kembali ke dunia manusia. Dunia dipenuhi dengan makhluk yang keras kepala dan bersifat buruk. Mereka tidak berani menghadapinya, karena mereka telah memahami hal-hal ini. Namun bodhisattva juga sama-sama memahami hal-hal ini. Mereka menyampaikan isi hati mereka. Mereka memahaminya. Saya juga memahaminya. Mereka takut, namun saya tidak takut. Mohon Buddha tidak perlu khawatir. Jika Buddha ingin untuk kembali ke dunia saha, saya juga pasti datang bersama dengan Buddha. Buddha, jika setelah Buddha parinirvana, mohon Buddha untuk tenang. Tidak perlu khawatir, karena kami akan menjaga tempat yang menjadi perhatian Buddha. Beginilah sekelompok bodhisattva ingin menghibur Buddha. Ini adalah naskah sutra yang telah dibahas sebelumnya. Kita menganalisa kembali mengapa semua orang tidak berani datang kembali. Hal ini dikarenakan dunia di masa mendatang begitu keruh dan jahat. Tidak heran kalau mereka tidak berani untuk datang kembali. Sebenarnya, jika kita membayangkannya juga merasa takut, juga tidak berani datang kembali. Akan tetapi, apa yang dapat dilakukan? Pasti mustahil bagi kita. Dengan benih sebab dan kondisi pendukung akar kebajikan dan berkah kebajikan yang sedikit untuk mencapai kebudayaan. Belakangan ini kita selalu menyebutnya 6 paramita dan segala praktiknya.
Kamu harus menyempurnakannya. 6 paramita dan segala praktiknya. Kamu harus masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah hal yang sangat benar. Metode pelatihan diri sedikit pun tidak boleh kurang. Seperti Putri Naga, juga pada akhirnya datang untuk membantu pencapaian di dunia saha. Agar orang-orang yang memiliki keraguan meyakini para makhluk adalah setara. Bagi memiliki keraguan, dia menampakkan wujud Putri Naga. Untuk menyempurnakan benih sebab dan kondisi pendukung terakhir, agar dapat mencapai kebudaan, sehingga dia sangat cepat mempersembahkan mutiara. Juga dengan cepat mentransformasi dan mencapai kebudaan. Dengan cepat dia bertransformasi dan mencapai kebudaan, sebenarnya mempersembahkan mutiara dan bersumbangsi. Sebenarnya sudah dari kehidupan ke kehidupan. Waktu, sejak kalpa tak terhingga, tiada henti memberi persembahan, bersumbangsi, melangkah di jalan bodhisattva. Semua ini di dalam sutra teratai. Dikutip dengan sangat lengkap, agar batin kita dapat menerima dharma ini, agar batin kita memiliki persiapan. Sutra ini, kita harus sangat bersungguh hati untuk membahasnya. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, tama akan persembahan. Sang Buddha sedang menggambarkan biksu yang jahat di masa mendatang. Mereka adalah tama akan persembahan, mereka membabarkan dharma kepada kaum awam. Ingin dihormati oleh dunia, seperti terhadap arhat dengan 6 kemampuan gaib. Orang-orang ini menyimpan niat pikiran jahat, senantiasa memikirkan hal-hal duniawi, hanya nama palsu saja sebagai arahnya. Suka menunjukkan kesalahan kami sekalian. Sutra Teratai bab 13, ajakan penegakan. Setelah Bodhisattva menyelesaikan pembicaraannya, para biksu jahat yang telah kita sebut di bagian depan, baik mereka yang berada dalam kerumunan orang banyak atau praktisi yang melatih diri terpencil, di antara mereka juga saling menolak apapun yang dilakukan oleh salah satu pihak, terutama terhadap orang yang bersungguh hati dalam membina diri, orang yang rela berkorban demi orang banyak. Yang mereka dapat adalah diserang dari 2 arah oleh biksu palsu. Maka dikatakan, suka menunjukkan kesalahan kami sekalian. Merujuk kepada para bodhisattva, kita bersedia menetap pada tempat tersebut, bersumbangsi demi masa depan yang akan datang, dengan sungguh hati membina diri, menyebarluaskan Dharma Buddha, akan tetapi dengan adanya kelompok biksu tersebut, mereka menggunakan berbagai macam metode untuk memfitnah kami. Ini merupakan makna dari naskah sutra di depan. Pada bagian selanjutnya, Bodhisattva kemudian berkata, seraya berkata demikian, semua biksu ini dikarenakan tamak akan persembahan, mereka membabarkan ajaran dari aliran non-Buddhis. Mereka mengarang sendiri sutra ini untuk menipu orang-orang di dunia. Demi memperoleh ketenaran, mereka secara khusus membabarkan sutra ini. Sutra Teratai bab 13, ajakan penegakan. Mereka menyebutkan berbagai macam pemfitnaan terhadap orang yang ingin membina diri, menyebarkan dharma, dan memasuki kerumunan orang banyak untuk menyelamatkan para biksu jahat ini berkata demikian. Seraya berkata demikian, semua biksu ini dikarenakan tamak akan persembahan, sebaliknya arahnya ini akan memfitnah orang yang bersungguh hati menyebarkan ajaran Buddha dan membabarkan dharma di kerumunan orang banyak.
Seraya berkata demikian, orang-orang yang hanya nama palsu saja sebagai arahnya ini suka menunjukkan kesalahan kami sekalian. Kata-kata fitnah yang dikeluarkan oleh orang-orang dengan pandangan sesat itu. Ini memperkirakan kalau orang-orang dengan keangkuhan berlebihan pada era kemunduran Dharma akan memfitnah para bodhisattva yang menyebarkan sutra ini dengan bermacam-macam kata yang melecehkan. Kita perlu mendengarkan dengan jelas. Sebelumnya, di mana para biksu jahat terjun ke tengah orang banyak, dikarenakan keserakahan akan persembahan. Sekarang adalah orang yang dengan sungguh hati terjun ke tengah orang banyak. Untuk memberi manfaat bagi orang banyak, mereka ingin membimbing dan menjelma para makhluk. Orang yang menyebarkan Dharma terjun ke tengah orang banyak untuk membebarkan Dharma. Tetapi, apa yang mereka dapat adalah fitnaan dari para biksu yang memiliki pandangan sesat. Mereka memfitnah orang yang benar-benar menyebarkan Dharma. Ini mensimulasikan dunia jahat. Inilah para bodhisattva meniru seperti apa dunia di masa mendatang. Jika saya datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk di masa mendatang, pada saat itu dunia itu sudah ada orang yang demikian. Yang akan berkembang pada dunia jahat di masa mendatang adalah kesombongan. Bahkan para monastik juga menjadi sombong. Rupa mereka adalah monastik, tetapi ini hanya rupa dan nama palsu. Nama palsu disebut sebagai monastik karena mereka memakai pakaian sebagai seorang praktisi, sehingga rupa ini penampilannya seperti seorang monastik. Seperti ini akan terjadi pada masa mendatang. Ketika Dharma Buddha merosot, hati para praktisi tidak berada dalam Dharma, hanya mengejar untuk menerima persembahan. Mereka adalah orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, di tengah dunia jahat, kesombongan ini akan semakin meningkat. Hati yang jahat akan semakin banyak. Orang yang angkuh dan sombong memfitnah para bodhisattva yang menyebarkan sutra. Mereka bersedia menjadi orang yang menyebarkan sutra ini. Karena semua ini adalah hanya nama palsu sebagai arahnya. Orang-orang ini datang memfitnah, menggunakan berbagai macam kata-kata untuk melukai mereka, dan menentang orang-orang yang membabarkan Dharma. Singkat kata, mereka berbuat jahat terlebih dahulu, kemudian menuduh orang lain berbuat jahat. Orang jahat, mereka sendiri yang jahat, tetapi mereka menutupi kejahatan mereka sendiri dan menuduh orang lain. Ini adalah hanya nama palsu sebagai arahnya. Hanya nama palsu saja sebagai arahnya, tetapi karma tubuh mereka tidak baik. Meminjam nama arahnya adalah karma tubuh yang tidak baik. Menyimpan niat jahat dan senantiasa memikirkan keduniawian adalah karma pikiran yang tidak baik. Karma ucapan yang tidak baik, kata kasar, dusta, adu domba, omong kosong. Karma ucapan adalah sumber penderitaan dan awal dari petaka. Karena para arahnya palsu itu terlihat seperti praktisi yang meninggalkan kehidupan keluarga, yang sebenarnya tidak menyerap Dharma ke dalam batinnya. Hanya saja batinnya memiliki rasa iri terhadap mereka yang membina diri. Inilah keangkuhan mereka. Jadi, hanya nama palsu saja sebagai arahnya, tetapi karma tubuh mereka tidak baik. Meminjam nama arahnya adalah karma tubuh yang tidak baik. Karma ucapan mereka juga tidak baik. Karma tubuh,
ucapan, dan pikiran mereka semuanya tidak baik. Semua orang tahu bahwa karma tubuh adalah karma yang tercipta lewat tindakan seperti membunuh, mencuri, perbuatan asusila, dan sebagainya. Sedangkan karma pikiran yang tidak baik, segala kejahatan di dunia ini muncul dari pikiran. Bagaimana dengan karma ucapan? Ucapannya penuh fitnah. Jadi, karma ucapan adalah sumber penderitaan. Penderitaan di dunia berasal dari akumulasi dari karma ucapan. Kita harus berpikir bahwa bukan hanya tubuh yang menciptakan karma. Hanya dengan gerakan mulut sedikit saja, karma bisa tercipta. Ada kata kasar, dusta, omong kosong, dan adu domba. Selain itu, mulut kita memakan segala makhluk hidup di dunia ini. Nafsu makan juga dari mulut ini. Kita sering mengatakan bahwa mulut tidak pernah terisi penuh, yaitu lubang melintang di bawah hidung, menciptakan banyak kejahatan. Juga di lubang melintang di bawah hidung ini, banyak kejahatan muncul dari mulut. Jangan pernah berkata, hanyalah sebuah mulut. Sebenarnya mulut ini adalah sumber dari segala kejahatan. Mengapa tubuh manusia dapat menciptakan karma? Itu terjadi ketika muncul sebersih niat pikiran. Karena sebersih niat pikiran kita, maka tubuh bereaksi. Terjadi karena batin kita, terdapat banyak hal yang tidak memuaskan. Ketidakpuasan ini adalah berasal dari ucapan melalui mulut yang masuk ke telinga kita, maka menciptakan batin yang tidak puas. Pada dasarnya, jalinan karma tubuh, ucapan, dan pikiran adalah saling berhubungan. Ini adalah sumber karma buruk. Maka, semua biksu ini dikarenakan tamak akan persembahan, para biksu yang jahat ini berbalik dan berkata bahwa mereka yang masuk ke tengah orang banyak untuk menyebarkan dharma dan membimbing para makhluk. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini, semua biksu ini dikarenakan tamak akan persembahan. Orang-orang jahat pada era kemunduran dharma, diri sendiri tidak sanggup menegakkan dharma, malahan memfitnah para makhluk agung yang mengamalkan kewelas asihan sesuai ajaran dharma. Kalau mereka adalah orang-orang yang tamak akan persembahan. Adalah tamak akan persembahan, ini adalah di masa mendatang adalah seperti demikian. Para biksu jahat ini, diri sendiri tidak praktik dalam tindakan nyata. Melihat orang lain ada membina diri, sungguh hati seperti ini. Di tengah orang banyak menyebarkan dharma benar, hati mereka seperti ini. Telah timbul hati yang tidak seimbang, menyebarkan rumor, memfitnah orang-orang ini, mengatakan bahwa mereka di tengah orang banyak tamak akan persembahan. Seperti dulu, lebih dari 50 tahun lalu, tahun 1966, di awal ketika Seci akan didirikan, saya mengatakan, saya berpikir untuk membentuk sebuah organisasi amal. Kita harus mengorganisir untuk dapat menolong orang. Awalnya, ada orang yang berkata seperti ini. Menyebarkannya di belakang. Orang itu sangat pintar. Kehidupan begitu susah. Dia justru menggunakan cara ini dengan nama hendak menolong orang untuk menopang kehidupannya. Selama masa itu, juga ada orang yang salah paham terhadapku. Ini adalah di lebih dari 50 tahun lalu, tahun 1966. Jadi dikatakan, diri sendiri tidak ingin melakukan
tapi orang lain mau melakukan. Bukan saja tidak bersedia ikut serta, tapi di samping bergosip. Sungguh sangat menakutkan. Lebih dari 50 tahun lalu, sudah ada seperti ini. Apalagi di masa mendatang, dari masa mendatang kita. Mereka membebarkan ajaran dari aliran non-Buddhis karena dengki, lalu mencela dan menghujat dengan mengatakan bahwa sutra menakjubkan dari kendaraan besar ini adalah ajaran dari aliran non-Buddhis. Maka mereka semuanya mengatakan bahwa orang-orang ini membebarkan ajaran dari aliran non-Buddhis. Dharma yang dibabarkan mereka tidak mengikuti ajaran dari Buddha. Orang-orang ini membabarkan ajaran dari aliran non-Buddhis. Mereka memutarbalikkan dharma benar dan mengatakan orang-orang ini sedang membabarkan ajaran dari aliran non-Buddhis. Ajaran Buddha tidak seperti ini. Tingkah laku mereka sendiri yang menyimpang, malah mengatakan orang lain menyimpang. Sehingga apa yang mereka katakan adalah menfitnah. Orang yang sesungguhnya ingin membina diri, semua ini adalah karena dengki, lalu mencela dan menghujat. Demikianlah dengan berbagai macam cara, dengan kata-kata yang tidak enak didengar, menyakiti orang lain sedemikian rupa. Ini semua karena orang yang diliputi oleh keangkuhan dan kedengkian. Mereka sendiri tidak mampu melakukan, malah merintangi orang lain melakukannya. Mereka mengatakan bahwa sutra teratai dari kendaraan besar adalah ajaran dari aliran non-Buddhis. Inilah yang dilakukan oleh biksu jahat. Orang yang tidak memiliki perhatian benar malah memfitnah praktisi yang berperhatian benar, mengatakan bahwa apa yang mereka babarkan, yang mereka katakan adalah ajaran dari non-Buddhis. Sesungguhnya, praktisi sedang membabarkan kitab sutra yang halus dan menakjubkan dari kendaraan besar. Biksu jahat malah mengatakan kepada semua orang, ini bukan Dharma Buddha. Dengan Dharma Buddha, pada dasarnya kalian harus memberi persembahan kepada saya. Mana ada yang mengatakan pemberi persembahan kepadanya atau bersumbangsi untuk yang lainnya. Bukan demikian. Ini disebabkan oleh pandangan orang yang menyimpang. Mereka mengarang sendiri sutra ini untuk menipu orang-orang di dunia. Memfitnah kalau sutra ini dibuat sendiri oleh orang-orang yang menegakkan sutra, guna memberdaya dan membingungkan orang-orang di dunia. Oleh karena itu, mereka katakan lagi, mereka mengarang sendiri sutra ini untuk menipu orang-orang di dunia. Demikianlah mereka memfitnah orang-orang yang mempraktikkan jalan benar ini. Mereka membabarkan sutra yang mereka pikirkan sendiri, mengarang sendiri, membabarkan sendiri. Ini untuk menipu orang-orang di dunia. Ini adalah orang yang tidak berpandangan benar. Dia memfitnah orang yang berpandangan benar, mengatakan bahwa dia ada di sini untuk memperdaya dan membingungkan, yaitu membingungkan semua orang. Oleh karena itu, menggunakan fitnah tersebut untuk memfitnah orang yang menegakkan sutra. Dibuat sendiri oleh orang-orang yang menegakkan sutra, merasa ini adalah sesuatu yang diciptakannya sendiri dan tidak diturunkan dari Sang Buddha. Ini adalah menipu dan membingungkan kalian semua, menggunakan metode yang tidak benar untuk menipu semua orang. Demikianlah di dunia ini ada orang-orang seperti ini, tidak bisa melakukannya sendiri.
tetapi mereka memfitnah orang lain yang dapat melakukannya. Masyarakat dan dunia seperti ini sangat menakutkan. Di dunia, pada zaman Buddha, para bodhisattva meramalkan bahwa masa depan akan seperti ini, sehingga bertiuplah angin ketidaktahuan. Inilah masa depan. Situasi ini sudah dimulai. Secara perlahan-lahan, kita mulai mengalami keadaan ini. Di masyarakat, di dunia, terus-menerus bermunculan. Demi memperoleh ketenaran, mereka secara khusus membabarkan sutra ini. Karena ingin mengejar ketenaran, maka secara khusus membabarkan sutra ini. Jadi, demi memperoleh ketenaran, mereka secara khusus membabarkan sutra ini. Dia berkata, orang-orang ini semuanya demikian, menyerang semua orang, hanya karena ingin mengejar ketenaran. Mereka dikerumunin, orang banyak hanya mengejar ketenaran. Maka demikianlah mereka memfitnah. Jadi, karena ingin mengejar ketenaran, maka secara khusus membabarkan sutra ini. Orang ini ingin mengejar ketenaran, jadi mereka membabarkan sutra ini. Dharma ini bukan yang diajarkan oleh Buddha, tetapi dikarang sendiri oleh orang-orang ini. Terlihat bahwa tidak sesederhana itu menyebarkan Dharma Buddha di dunia. Di dunia tersebut terdapat berbagai jenis kejahatan, yaitu di alam manusia. Karma buruk di alam manusia juga sama. Tercipta dari pandangan sesat manusia, karena pandangan sesat dari orang-orang yang jahat. Para praktisi juga ada yang mempunyai pandangan sesat demikian. Apalagi orang yang tidak membina diri. Di kehidupan mendatang, apa yang dinamakan melatih diri? Kemunduran Dharma, yaitu Dharma terus menghilang. Yang tersisa hanyalah penampilan. Penampilan sangat kosong, sangat palsu, sangat kosong, penampilan yang kosong. Ada beberapa ajaran yang bersumber dari hal ini. Ketika orang melihatnya, akan terdengar tidak nyata dan palsu. Jadi di masa mendatang, samar-samar. Ilusi semacam itu benar-benar para makhluk di masa depan sungguh sangat tidak aman. Seandainya sudah tidak ada Dharma Buddha lagi. Tiada Dharma Buddha sejati di alam manusia. Di masa mendatang harus bagaimana? Dunia terbentuk, bertahan, rusak dan musnah, dan banyak terdapat ketidakselarasan. Pada dunia masa mendatang, akan terdapat semakin banyak ketidakselarasan, apakah itu bumi, angin, air, dan api. Semuanya akan terus-menerus terjadi di dunia. Sekarang makin banyak. Ini yang harus kita waspada. Mengapa begitu banyak? Karma kolektif para makhluk, yaitu tubuh, mulut, pikiran, 3 karma ini kejahatan berpadu. Maka semakin tidak ada Dharma sejati di dunia, semua orang saling berebut. Setelah diperebutkan, sebenarnya dari mana dunia datang dan pergi? Arah tujuan kemana? Tidak ada yang tahu. Sebuah jalan yang benar-benar dapat menuntun dan membimbing orang, terpengaruh oleh wujud palsu dan penuh khayalan. Menyebabkan Dharma yang sejati dan sesungguhnya ini menjadi kabur. Ini sesungguhnya adalah yang sejati. Mereka akan mengatakan, mereka membuat sutra sendiri, menipu orang di dunia. Dharma sejati difitnah menjadi Dharma yang dibuat sendiri,
juga difitnah untuk menipu orang di dunia. Bila dharma sejati bangkit, akan banyak dharma jahat yang akan membinasakannya. Inilah bahaya pada dunia kejahatan masa mendatang. Para makhluk menghimpun karma buruk, sehingga begitu karma kolektif berpadu, terbentuk, bertahan, rusak dan musnah, kalpa kerusakan ini berada pada dunia jahat ini. Pada masa kemunduran dharma di dunia jahat, yaitu masa kalpa kerusakan karena dunia jahat makin berkembang. Kerusakan di dunia makin lama makin serius, sehingga dunia jahat dan kalpa kerusakan bersamaan, sehingga batin manusia makin menyimpang. Dengan sendirinya, bencana di dunia makin bertambah, dan mesti menjaga dengan baik dharma sejati Buddha. Dharma sejati Buddha berada di dunia, batin manusia baru bisa tersucikan, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.